pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mau dekat dengan Allah taala, yaitu harus kita sering-sering rajin melaksanakan sholat qiyamul lail. Ya. Karena innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebajikan itu akan menghilangkan semuanya kesalahan-kesalahan. Ya, diskusi seorang hamba yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, setelah terpenuhinya kefarduan, maka aku akan mencintainya. Ya, kita melaksanakan sholat rawatib, sholat hajat, sholat duha, qiyamul lail, sholat isra, ya. Ada dua pendapat kalau sholat isra itu menurut Ibnu Umar sih sholat duha. Kalau yang lainnya mungkin isra dengan duha itu lain gitu kan. Itu pendapat mereka. Yang pasti kita setelah kita melaksanakan suatu keperduan, sholat 5 waktu sehari semalam, terus kita melaksanakan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, ya, terutama sholat sunnah qiyamul lail, itu Allah Subhanahu wa taala mencintai hal semacam itu, hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri. Dan sholat malam itu juga dapat menyebabkan dihapusnya keburukan dan dileburnya semuanya aib, ya. Karena di situ Al-Quran surat Al-Hud ayat 114 tersebut mengatakan innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya kebagusan itu bisa menghilangkan keburukan. Ya. Kebagusan itu bisa menghapus suatu keburukan. Tapi sekarang kalau orang itu kalau beda dengan manusia. Kalau manusia itu menanamkan suatu kebaikan, ya, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan seumur hidup. Begitu manusia itu melaksanakan suatu kesalahan itulah yang dinilai oleh manusia. Kebaikan yang bertahun-tahun itu dihapusnya. Gitu. Karena manusia itu kurangnya bersyukur. Ya. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Karena manusia-manusia yang tidak bersyukur itulah selalu menilai orang dari keburukannya tersebut. Maka begitu orang itu melaksanakan suatu keburukan sekali saja, padahal dia itu sudah menanamkan suatu kebaikan yang begitu banyak, begitu melaksanakan suatu keburukan dincam keburukan itu, tidak mengenang kebaikannya. Itulah manusia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala lain. Dia melakukan suatu keburukan berapa banyak pun dia, ya, berapapun dosanya, begitu dia itu melaksanakan suatu tobat kebaikan tersebut, Allah Ta'ala hapus semuanya kesalahan. Kalau manusia kan masih diungkit-ungkit. Itulah bedanya kita itu mengabdi kepada Allah Ta'ala dengan mengabdi kepada manusia. Maka janganlah kamu sandarkan hatimu, janganlah kamu cintakan hatimu kepada seseorang, kepada makhluk, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sandarlah. Ya. Jadi dzalika dzikra lil dzakirin. Hal semacam itu, berupa itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Nih, kalau surat Hud itu peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Kadang kalau orang-orang itu diingatkan, diingatkan terus, tapi tidak bandel terus. Diingatkan terus, bandel terus. Ya, pada Allah Ta'ala itu selalu mengingatkan, berbagai macam cara Allah Ta'ala mengingatkannya. Ya, kasih kenikmatan dia belum sadar-sadar, terus kasih keburukan, supaya dia itu mendekatkan diri, supaya dia itu ingat sama Allah Ta'ala. Kalau aku kasih kenikmatan begitu banyak sekali, sekarang kamu itu aku kasih kemiskinan, kekayaan kamu kuhancurkan jadi kemiskinan, supaya dia itu mendekatkan diri, mengingat sama Allah Ta'ala. Tapi orang itu kadang-kadang malah menggerutuk, keluh kesah dan lain sebagainya.
tidak menyadari bahwa cobaan itu tujuannya Allah Ta'ala untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bukan menjauhinya. Ini kerja terus, tidak ingat sama Allah Ta'ala. Nah, aku kasih kamu kecelakaan. Tes. Ingat tidak kamu itu? Nah, ini. Ternyata orang ini kok ingat. Allah Ta'ala hilangkan dosa-dosanya. Kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi semuanya musibah itu merupakan itu sarana untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan Allah Ta'ala, ya. Salat malam itu juga dapat mencegah dari perbuatan dosa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Terus wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini surat Al-Ankabut, surat Hud ayat 114 sama surat Al-Ankabut 45. Inna sholata, sesungguhnya sholat tanda itu bisa mencegah anil fasya, dari perbuatan fasya. Perbuatan fasya itu perbuatan keji, wal munkar dan munkar. Walidzikrullahi akbar, ingatlah. Dengan mengingat Allah Ta'ala itu lebih bagus. Ya. Sholat bisa mencegah perbuatan yang fasya dan munkar. Ingat kepada Allah Ta'ala itu lebih bagus daripada ibadah yang lainnya. Maksudnya ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Bukan ibadah wajib, tapi ibadah sunnah. Ingat saja, makanya zikir itu, majelis taklim itu luar biasa. Fadilahnya majelis taklim itu tidak ada lainnya. Paling banyak, paling besar sekali pahalanya itu. Zikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesaat itu lebih bagus daripada kita itu melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Ibadah-ibadah yang lainnya itu. Ini dibandingkan kita. Makalah bagi orang-orang yang biasanya jaulah itu kadang-kadang begitu sholat langsung taklim itu, dia lebih mengutamakan takliman zikiran itu dibandingkan sholatnya. Nih, dia prinsipnya dia sholat 2 rakaat itu lebih bagus kan takliman. Yang pahalanya lebih jauh daripada sholat qobliyah ba'diyah tersebut. Tapi bagi kita, bagi orang awam, tidak menilai hal semacam itu, karena sudah kita terbiasa. Mau cuma kalau kita itu karena kita sudah terbiasa kayak gitu, jadi tidak mengubah adat istiadatnya, kebiasaan tersebut. Kita setelah melaksanakan sholat sunnah, kita takliman, begitu. Jadi begitu istilahnya ya. Kalau dulu kan tidak langsung begitu, sholat langsung. Begitu zikir dia langsung. Karena mereka prinsipnya, karena zikiran tersebut takliman itu lebih dibandingkan itu lainnya. Memang hadisnya ada, Qur'annya juga ada. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar walidzikrullahi akbar. Ya, mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam sesaat itu lebih bagus daripada ibadah-ibadah yang lainnya, Masya Allah, ya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mengetahui apa yang kamu perbuat, apa yang kamu kerjakan. Allah. Jadi jangan dikira kita itu taklimah itu tidak disaksikan para malaikat sedikit pahalanya, enggak. Sesaat ini itu lebih bagus daripada kita sedekahkan sebuah gunung Uhud yang semuanya emas. Ya. 1000 faros atau 1000 kuda, 1000 unta, itu masih kalah dengan kita itu takliman seperti ini. Sesaat 1 jam itu pahalanya luar biasa besarnya. Jadi jangan kita sangka remehkan takliman itu. Sangka kita remehkan takliman. Orang waktu kita takliman, begitu ada bencana kita meninggalnya mati syahid. Mati syahid kita ya. Ya, mati syahid kita itu. Dalam belajar kita yaitu meninggal dunia, kita langsung ini runtuh, misalnya kita mati semuanya, diambil oleh Allah Ta'ala itu, matinya mati syahid. Masya Allah. Mati syahid itu laisa jaza ilal jannah. Tidak ada pahalanya kecuali surga. Darahnya orang mati syahid itu ditimbang, tetesnya itu luar biasa. Para sahabat kalau dulu
begitu ditawari oleh Uzlah atau berperang melawan orang-orang kafir, mereka semangat sekali, ingin sekali dia itu mendapatkan mati syahid itu paling sekali. Dia tidak takut mati. Terus sekali, ingin sekali. Nah, yang diidamankan sama orang-orang mujahid itu, orang-orang para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mati syahid. Mereka paling senang dengan mati syahid, masya Allah, subhanahu wa taala, karena pahalanya luar biasa, ya, luar biasa mati syahid. Ya. Terus walal qari'i inna salata tandanil fahsya'i wal munkar qala alaihi salatu wassalam asfi'u li ummati hinna yunadi rabbi fayaqulu araditu ya Muhammad fa aqlu ya Rabb raditu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asfa'u li ummati, aku memberikan syafaat katanya. Aku memberikan syafaat. Hinna yunadi rabbi, terkala Robku itu memanggil aku. Terkala Robku memanggil aku, ya. Fayaqulu araditu ya Muhammad, apakah kamu ridho Muhammad? Kamu memberikan syafaat kepada umatmu. Pertama, Nabi Muhammad SAW itu diberi mandat oleh Allah Ta'ala. Kamu Muhammad, apakah kamu ridho? Kuperintahkan kamu untuk memberikan syafaat kepada para umatmu. Kata Nabi Muhammad SAW, gimana? Ya Rabb, raditu, aku ridho. Nabi Muhammad itu ridho. Jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi yang paling pertama Allah Subhanahu Wa Taala berikan mandat untuk memberikan syafaat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam hadis Arba'in. Ya, itu di dalam hadis Arba'in Nawawiyah ini. Ya, itu, masya Allah. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai orang-orang yang melaksanakan sholat, baca sholawat. Ya, apa hubungannya? Ya, tentu banyak hubungannya. Baca sholawat, makanya setiap kita itu takliman, bacaan sholawat. Jangan lupa itu sholawat. Jangan lupa sholawat. Nah, kita itu masih membahas masalah qiyamul lail, ya. Qiyamul lail itu sebagai sarana utama untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyamul lail. Allah Ta'ala sangat cinta kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada suatu cerita. An Amir bin Abdul Aziz anau kana khalifatan wa kana minal zahidina qalat lau jariyatun yauman ya umaral mu'minin ini raaitu ru'yan ajibatan faqala ma raaitu faqalat araitu aqiyamu qad qamat wa husyiran nas wa nusibal mizan wa midada sirati alaiha waja'u awalan ba'da bi Abdil Malakil ibnil Marwan wa qalu lahu u'biru min hadza falamma wada'a qadamaihi ala sirati wa arada ayyamshi fama masya min khutwataini illa saqata finnar. Masya Allah. Ini ya, dia ada suatu cerita, ya. Ada suatu cerita. Jadi dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu gubernur Mesir, ya. Ya, bertanya dari Umar bin Abdul Aziz. Sesungguhnya dia itu seorang orang yang mujahid itu. Orang zahidin, orang yang zuhud. Seorang gubernur yang zuhud. Alangkah bagusnya kalau kita itu para pemimpin itu zuhud, ya. Luar biasa itu, ya. Mudah-mudahan pemimpin kita jadikan orang-orang yang zuhud, ya. Allahumma amin. Sehingga roda pemerintahan tersebut normal, ya. Allahumma amin. Ya. Dia adalah seorang khalifah dan juga termasuk dari kalangan orang-orang yang zuhud. Yang zuhud itu artinya orang yang tidak begitu mendulikan sama dunia, gitu, Pak. Kekayaan banyak tapi itu tidak peduli, ya, gitu maksudnya. Pada suatu hari seorang perempuannya pelayan itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin." Ya. "Wahai Amirul Mukminin." Ya. "Ini ra'aitu ru'yan ajibatan," katanya.
kata jariyahnya, kata pelayannya tersebut. Ia berkata, ya Amirul Mukminin, misalnya tuanku, sungguh aku bermimpi. Tadi malam aku bermimpi melihat peristiwa yang aneh. Ya, orang itu ajibatan. Aku bermimpi melihat mimpi tersebut itu aneh gitu. Terus Umar bin Abdul Aziz itu berkata, faqala ma ra'aitu, apa yang kamu mimpikan? Coba bicaralah. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu bilang, apa yang kamu mimpikan? Coba ceritakan. Nah, perayaan tersebut itu berkata, aku bermimpi menyaksikan bahwa kiamat itu telah tiba. Semuanya manusia itu dihimpun, ya, dihimpun di padang mahsyar, terus timbangan amal tersebut ditegakkan dan jembatan pun telah dibentangkan. Aku melihat dalam mimpi itu bahwa pertama kali yang didatangkan oleh para malaikat adalah Abdul Malik bin Marwan. Ya. Abdul Malik bin Marwan tersebut. Para malaikat itu berkata dengan besar, dengan kasar, menyeberangi dengan kasar tersebut, ya. Menyeberangi dengan kasar, menyeberangilah. Kata malaikat tersebut itu menyuruh Abdul Malik bin Marwan tersebut, kau menyeberang ke sana, cepat. Nyebrang dengan kasar, jongkrok kan gitu, Pak. Istilah syarat langsung jongkrok. Nyebrang ke sana. Gitu istilahnya gitu. Nyebrang ya, lewat jembatan sana, lewat jembatan Shirathul Mustaqim. Ketika ia menginjakkan kakinya pada jembatan itu dan hendak berjalan selangkah dua langkah, lalu dia terjatuh ke dalam neraka karena saking panasnya, mendidih ini. Jongkrokkan oleh malaikat. Abdul Malik bin Marwan tersebut itu jongkrokkan langsung, baru mau dua langkah langsung jatuh. Bawahnya itu api neraka. Selanjutnya malaikat tersebut malaikat itu datang membawa putranya Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik tersebut diambil lagi. Wah, diperintahkan dengan kasar lagi padanya agar melewatinya jembatan, jongkrokkan lagi. Cepat kamu. Ketika itu Walid bin Abdul Malik tersebut menginjakkan kakinya pada jembatan itu, dia langsung terjatuh dengan dalam neraka. Nah, ya, Walid bin Abdul Malik tersebut belum sampai mau langkah udah jatuh masuk ke dalam neraka. Itu jariyahnya ini, carinya Abdul Aziz tersebut itu memang aneh mimpinya itu, ya. Ya, itu sudah itu. Setelah itu apa? Menginjakkan kakinya, jembatan itu langsung terjatuh di dalam neraka. Para khalifah semuanya seperti itu. Para khalifah itu semuanya itu seperti itu juga sebenarnya. Masuk semuanya. Ya. Dia langsung terjatuh di dalam neraka. Nah, ya. Semuanya seperti itu. Selanjutnya Amirul Mukminin mau menceritakan dianya, ya, Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya mereka datang membawa engkau, wahai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Abdullah bin Abdul Aziz tersebut, Umar bin Abdul Aziz itu dibawa oleh malaikat juga, ya. Ketika perempuan pelayan itu belum selesai melanjutkan perkataan itu, Umar bin Abdul Aziz langsung menjerit sangat keras. Saking apa? Saking takutnya. Begitu diceritakan masalah neraka, ya, ada Umar bin Abdul Aziz itu langsung ceritanya, langsung jerit langsung, ya, mengkiak langsung menjerit sekeras-kerasnya sehingga tubuhnya tersebut tergoncang keras, jatuh terpelanting. Begitu jatuh tersebut, ya, begitu jatuh sangat keras, terus seperti ikan terjaring terus kelapar gitu, ya, teriak dengan ini. Setelah itu terbentur batu, jatuh ke tanah, ya. Umar bin Abdul Aziz itu bentur batu, jatuh tanah. Selanjutnya pertanyaan jariyahnya itu mau melanjutkan cerita. Beliau tersebut itu sudah terjatuh karena mendengar
beliau tersebut digiring ke dalam api neraka tersebut, ke jembatan tersebut, padahal ceritanya belum selesai. Ya. Begitu ceritanya belum selesai, Jariyahnya mau menyelesaikan ceritanya, demi Allah aku melihat kamu berada di surga, bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim tersebut. Engkau dapat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Namun Umar bin Abdul Aziz tersebut tidak dapat mendengar perkataannya lagi karena sudah tersungkur, kepelanting, jatuh tersungkur ke tanah, terus terkapar, kejang-kejang, nah mati dah. Nah, Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, begitu dimimpikan oleh pelayannya tersebut cerita masalah neraka, dia langsung ketakutan sama sekali. Ya, padahal beliau tersebut termasuk sahabat yang selamat dari api neraka tersebut, masuk ke dalam surga. Tapi hal semacam kayak gitu, ya, mau diceritakan Umar bin Abdul Aziz tersebut, beliau sudah tewas. Ya, karena kerasnya guncangan tubuhnya, dan ketika tubuhnya terdiam, ternyata dia sudah tidak ada sama sekali, alias mati. Masya Allah, saking takutnya. Kalau kita dibicarakan masalah kayak gini, tidak takut. Orang zaman sekarang itu, neraka itu ibarat seperti fiktif saja. Ya, tapi kalau dulu para sahabat begitu cerita neraka, pada ketakutan, menangis terseduh-seduh. Ya, kalau para sahabat itu, kalau begitu cerita masalah neraka, paling menangis. Itu ini dan lain sebagainya. Gimana kalau kita ini? Kalau seorang zaman sekarang ceritakan neraka biasa mah. Ya, karena keimanannya kurang. Keimanannya zaman sekarang itu. Ya. Kalau keimanannya orang-orang dulu luar biasa. Begitu cerita-cerita masalah gaib, masalah Allah Ta'ala memberi bencana gini, langsung mereka bertakutan sama sekali. Takut, berinding dan lain sebagainya. Ya. Beda dengan zaman sekarang, malah bikin zaman oloan saja. Alah apa mah, biasa mah itu. Ya, kalau orang dulu tidak langsung takut sama sekali dengan itu. Oleh karena orang zaman sekarang itu susah sekali diberi nasihat itu. Makanya tadi Al-Quran sudah menjawab itu, ya. Walidzikrullahi akbar lidzakirin, ya. Tuh. Hanya diberitahukan kepada orang-orang yang mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Selain daripada itu mana mau, ya. Di situ. Terus maidatul hasanah, ada maidatul hasanah. Qala alaihi salatu wassalam, ya. Yaqidu syaiton ala nasyati ra'si ahadukum idhuwa naimu salasa uqdatin, ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setan tersebut itu mengikat manusia, istilah bundeli itu, kepalanya dibundeli, diikat ini. Ada itu. Salah satu di antara kamu itu diikat oleh setan tersebut. Idhuwa naimun, tatkala kamu itu tidur, ya, tatkala kamu itu tidur diikat oleh setan tersebut. Salah uqdatin, yaitu uqadin, yaitu 3 bundelan, 3 ikatan tersebut. Jadi setan tersebut itu tatkala kita itu tidur itu diikat oleh setan, kepalanya 3 ikatan tersebut, ya, 3 ikatan, ya. Fa idas taqada fadzakara asmallahu ta'ala ittakhalat uqdatun wahidatun summa idza tawadda'i ittakhalat uqdatun saniyatun summa idza shalla ittakhalat uqdatun salisatun fa asbaha syaitan wa illa bala syaitan fi udunaihi, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, bahwa ketika kita itu tidur itu diikat oleh setan 3 ikatan. Yang pertama, tatkala kita itu bangun,
Terus memuji fadzakara asmallah taala, memuji kepada Allah taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus kita itu berdoa subhanallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Terus rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat amin. Itu bundelan ikatan yang pertama itu hilang, lepas. Ya. Ikatan yang pertama itu lepas. Jadi kita diikat oleh setan tersebut. Jadi rasa kantuk kita itu lepas. Ya. Begitu kita rasa kantuk lepas itu itakhalat uqdatun wahidatun. Summa idza tawaddoa. Tatkala dan kemudian kita itu ambil air wudu, ya, begitu kita ambil air wudu berdoa, ya. Nawaitu ghusla, nawaitu istilah nawaitu wudu'an li rafil hadas ila zahri fardhon ilahi ta'ala misalnya. Lepas itu berdoa, begitu berdoa, ya itakhalat uqdatun saniyatun. Maka ikatan yang kedua tersebut hilang lagi. Yang kedua itu hilang. Ya. Begitu kita ikatan yang kedua hilang, summa idza shalla, ya. Dan tatkala kita itu apabila kita itu melaksanakan salat, ya. Angjalat atau itakhalat uqdatun saniyatun. Maka ikatan yang ketiga tersebut akan hilang semula. Fa asbaha syaitan. Kemudian setan tersebut itu sampai pagi-pagi. Wa ila bala syaitanu fi udunaihi. Dan seandainya tidak menemukan sama sekali, dia itu pasti akan membisiki manusia itu dalam kupingnya tersebut. Akan dibisikinya. Akan dibisikinya. Akan dibisiknya, akan dikencinginya, dikencinginya. Kalau itu masih atau itu dikencinginya itu, ya. Kupingnya itu masih. Makanya kalau orang itu tidur itu masih kering itu dikencingi setan tuh. Dibangun bersih air. Dibersih oleh air tersebut. Jadi setan itu di mana saja itu kita itu ketika itu melaksanakan ibadah, bangun itu selalu menggoda bagaimana caranya itu supaya itu orang itu tertidur lagi itu. Kalau semuanya itu dia ikatan yang pertama itu masih juga dia itu bisa lepas, kedua masih juga tidak lepas, ketiga juga masih bisa lepas, dia berusaha menggoda mengencingi kuping. Ya, mengencingi kuping kita itu supaya terasa sejuk, supaya terasa bagaimana asrap dan lain sebagainya. Dikencinginya supaya kita itu membentangkan selimut sekali lagi. Jadi tidak heran kalau orang itu kadang-kadang. Makanya begitu kita itu memperjuangkan kita itu bangun itu, begitu itu bangun, begitu itu tercelak itu langsung kita bangun. Jangan tidur gini. Langsung bangun, kita langsung berdoa. Begitu berdoa, kita biar duduk ini. Ya. Nah, terus kita beranjak. Jangan langsung terbaring lagi. Kalau terbaring lagi, dikencingi setan lagi, tidur lagi. Kencingi setan langsung tidur lagi. Maka setan tersebut tidak ada daya upaya untuk menggoda kita. Kalau kita itu begitu itu bangun, kita istilah ginas maksudnya sungguh-sungguh. Begitu bangun kita berdoa, setelah berdoa kita ambil air wudu. Setelah ambil air wudu terus kita itu sholat, barulah bundelan atau ikatan-ikatan yang 3 ikatan tersebut itu akan lepas. Kita melaksanakan sholat. Tinggal setan itu biasa membisiki di sini. Ada aura-aura itu sejuk-sejuk, dingin. Kayak gitu, ya. Kalau tidak, keceng masih setan itu masih mengencingi kuping kita itu. Dikencinginya, kuping kita itu dikencinginya supaya terasa sejuk. Kurang ajarnya setan itu masih itu. Ya. Ya dikencinginya terasa sejuk itu. Ya. Makanya kita tinggal kalau masih kayak gitu diwiridkan baca Quran. Karena setan itu berupaya sekeras mungkin kita itu. Ya, fi udunai wa illa bala syaitanu fi udunaihi. Kada fil miskati qala Imam Al-Ghazali rahmatullah taala, idza kana awalul laili nada munada min tahtil arsy. Ini hadisnya panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meringankan kita untuk melaksanakan salat tahajud. Ya dah, sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu takliman karena takliman tersebut itu termasuk syiar agama.
termasuk juga yang meramaikan, termasuk orang-orang yang beriman itu orang-orang yang meramaikan itu, meramaikan masjid ini termasuk syiar. Ya, termasuk orang yang meramaikan masjid itu orang-orang yang beriman sudah pasti. Kalau seandainya kita ada kecelakaan pada di dalam masjid tersebut, kita termasuk orang-orang yang mati syahid dalam agama karena memperjuangkan Islam tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu meridai kita, membimbing kita jalan yang benar, ya, mengarahkan kita jalan yang benar, menjauhi kita dari berbagai macam musibah, bencana, bala, ya, dan lain sebagainya, diberkahi kehidupannya dunia maupun akhirat kita, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yang bili jalalika adim sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina al-masyana al-ikhwanina wa lima'alina jamin muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam. Waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina anin nas. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi barik wasallam. Da'wahu subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bacakan Al-Fatihah, khususnya semuanya jamaah kita yang masih sakit, yang sakit tersebut, sakit batuk maupun sakit mudah-mudahan dengan kita Al-Fatihah kita semuanya, jamaah kita yang sakit-sakitan semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih musim soalnya ya. Masih.